Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-46. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi Pamekasan pun bercerita tentang kedua orang tua angkat Kemuning itu, namun yang dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Nyi Melaya Werdi dan Nyi Megar Permati itu sedang mencari Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Mereka menduga bahwa Pangeran Benowo ada di tangan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu. Ki Pananggungan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Siapa yang dapat menahan Pangeran Benowo yang memiliki ilmu tidak terbatas itu?" "Ah, Paman terlalu berlebihan." "Aku berkata sebenarnya, Pangeran. Hanya Kanjeng Sultan dan Raden Sutawijaya sajalah yang dapat menyamai tataran ilmunya. Mungkin Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi." "Tentu tidak, Paman. Ilmuku belum seberapa, masih belum lebih tinggi dari ilmu Paksi Pamekasan." "Pangeran tentu merendah. Maksudku, hanya beberapa orang sajalah yang mampu mengimbangi kemampuan Pangeran. Memang mungkin ada orang-orang berilmu tinggi yang tersembunyi, tetapi sebenarnya lah bahwa ilmu Pangeran Benowo hampir tidak bercelah." "Paman akan kecewa jika Paman melihat kenyataanku yang tidak lebih baik dari Paksi. Tetapi sudahlah, kita akan berbicara tentang sawah Paman yang subur ini," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Ya, Pangeran. Namun satu hal yang ingin aku katakan, bahwa keberadaan Pangeran di luar istana serta kabar tentang hilangnya cincin kerajaan yang bermata 3 butir itu menjadi jelas bagiku sekarang. Sebenarnya lah Pangeran harus berhati-hati membawakan diri, apalagi beberapa orang telah mencari Pangeran yang tentu dihubungkan dengan cincin yang tidak ada di bangsal pusaka itu." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya memang begitu, Paman. Terima kasih atas peringatan Paman." Sementara itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Dalam pengembaraan ini, silakan Paman memanggilnya Wijang." "Wijang?" Ki Pananggungan mengangguk-angguk. "Baiklah, aku akan memanggil Pangeran Angger Wijang." Pembicaraan mereka pun terhenti sejenak. Kemuning telah membenahi mangkuk yang dipergunakan oleh kedua orang yang membantu Ki Pananggungan bekerja di sawah itu. Kemuning itu pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah mendekati gubuk itu sambil bertanya, "Bagaimana dengan Paman?" "Aku akan pulang saja, Kemuning. Aku akan makan di rumah bersama Angger Wijang dan Angger Paksi." Dengan demikian, maka Kemuning pun segera memasukkan isi bakulnya kembali. Tetapi salah seorang dari kedua orang yang membantu bekerja di sawah pamannya itu berkata, "Tinggalkan saja gendinya, Nduk." "Baik, Paman," jawab Kemuning. "Tetapi jangan lupa nanti bawa gendinya pulang." Kedua orang itu tersenyum. Salah seorang dari mereka menjawab, "Jika aku lupa, besok kau tidak usah mengirim minuman kemari." "Jika bukan aku yang pergi ke sawah, siapapun yang pergi. Tanpa kendi dan tanpa bakul." "Ah, nanti kami tidak kuat mengangkat cangkul setelah matahari sampai di puncak."
Kemuning pun tertawa pula, namun kemudian ia minta diri. "Sudah, Paman, aku akan pulang bersama Paman Pananggungan serta kedua orang tamu itu." "Hei, siapa tamunya, Nduk? Tamu Ki Pananggungan atau tamumu?" Kemuning mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menjawab, "Tentu tamu Paman Pananggungan." Kedua orang itu tertawa, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Demikianlah, maka Ki Pananggungan bersama Kemuning dan kedua orang tamunya itu telah meninggalkan gubuk kecil itu menuju ke padukuhan Kembang Arum. Ketika mereka sampai di rumah Ki Pananggungan, maka Paksi Pamekasan pun telah disambut dengan gembira oleh Nyi Pananggungan dan Nyi Permati bersama Wijang. Maka Paksi Pamekasan pun telah dipersilahkan untuk duduk di peringgitan. Namun kepada Nyi Pananggungan, suaminya menyebut tamunya yang seorang lagi sebagai kakak Paksi Pamekasan yang bernama Wijang. Kemuning yang kemudian pergi ke dapur telah memberitahukan kepada Nyi Pananggungan bahwa Ki Pananggungan masih belum makan di sawah. Pamannya itu ingin makan di rumah bersama kedua orang tamunya. Nyi Pananggungan pun kemudian menjadi sibuk mempersiapkan makan bagi suaminya dan kedua orang tamunya, dibantu oleh Kemuning. Sementara itu Nyi Pananggungan minta agar Nyi Permati ikut menemui tamunya di peringgitan. "Aku menyempatkan diri untuk singgah," berkata Paksi Pamekasan kepada Nyi Permati yang menemuinya bersama Ki Pananggungan. "Kami senang sekali menerima kunjungan Anggir berdua," berkata Nyi Permati. "Aku kira Bibi sudah tidak ada di sini." "Kemana?" "Aku kira ayah dan ibu Kemuning sudah menyusul kemari." "Mereka tidak tahu bahwa aku dan Kemuning berada di sini, Nger. Tetapi jika mereka mencari, pada suatu hari tentu akan datang kemari." Nyi Permati mengangguk, namun kemudian ia berdesis. "Aku berdoa, mudah-mudahan keduanya tidak mencari Kemuning. Aku berharap agar keduanya mengembara saja tanpa pernah pulang." "Tetapi bukankah mereka mencintai Kemuning?" Paksi Pamekasan tidak bertanya lagi, sementara minuman pun telah dihidangkan, minuman yang masih mengepulkan asap putih yang tipis. "Marilah, Nger, silahkan minum mumpung masih hangat." Ki Pananggungan pun mempersilahkan. Paksi Pamekasan dan Wijang pun telah mengangkat mangkuknya dan menghirup minumannya yang membuat keringat mereka semakin banyak membasahi pakaian mereka. Sementara itu maka Kemuning pun telah menghidangkan nasi dan lauk pauknya pula. Meskipun mereka mempersiapkan makan siang itu dengan sedikit tergesa-gesa, namun bagi Paksi Pamekasan dan Wijang, hidangan itu sudah lebih daripada cukup. Nyi Permati pun kemudian mempersilahkan mereka makan, sementara Nyi Permati telah meninggalkan mereka masuk ke ruang dalam. Sambil makan Ki Pananggungan pun berkata, "Nyi Permati berharap bahwa kedua orang tua angkat Kemuning itu tidak datang untuk mengambil Kemuning. Tetapi bukankah mereka bersikap baik di rumah? Mereka mengajari Kemuning melakukan hal-hal yang baik dan berarti. Tetapi pada suatu saat, akhirnya Kemuning akan mengetahuinya juga. Mengetahui bahwa ia bukan anak kandung kedua orang yang dianggap orang tua sendiri itu. Bukan itu, akhirnya Kemuning akan tahu apa yang sering dikerjakan oleh kedua orang tua angkatnya itu. Dengan demikian, maka hati gadis itu pada suatu saat akan hancur."
Paksi Pamekasan dan Wijang mengangguk-angguk, tetapi agaknya sulit bagi Kemuning melepaskan diri dari kedua orang yang sudah dianggap orang tuanya sendiri itu. Nyi Permati agak terlambat menyadari keadaan Kemuning serta hari depannya. "Bagaimana dengan Ki Pananggungan sendiri?" bertanya Paksi Pamekasan. "Bagiku, aku sama sekali tidak berkeberatan jika Kemuning tetap berada di sini. Tetapi agaknya keberadaannya di sini juga menimbulkan persoalan, seperti yang baru saja terjadi tadi ketika Kemuning pergi ke sawah. Apakah itu akan menjadi persoalan yang berkepanjangan?" "Mudah-mudahan tidak, tetapi jarang gadis-gadis padukuhan mempunyai keberanian seperti Kemuning." "Apa salahnya?" desis Paksi Pamekasan. "Ia akan dapat menarik perhatian banyak orang, tetapi aku tidak akan berhenti. Aku ingin Kemuning memiliki kemampuan yang akan dapat menjadi pelindung bagi dirinya sendiri." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ketika ia memandang Wijang, maka Wijang masih sibuk menyuapi mulutnya. Sekali-sekali ia berdesis kepedasan, tetapi ia masih saja mengambil sambal terasi. Paksi Pamekasan tersenyum melihat bibir Wijang yang merah, tetapi Wijang memang senang sekali makan sambal. Sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, "Aku berharap kau tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Juga kepada Pangeran Benowo, aku mohon untuk bersedia tinggal di sini untuk beberapa hari." Wijang mengusap bibirnya yang terasa agak panas. Sekilas ia memandang Paksi Pamekasan yang sedang mengunyah makanannya. Paksi Pamekasan sengaja membiarkan Wijang menjawab lebih dahulu. Setelah meneguk minumannya, maka Wijang itu pun berkata, "Sebenarnya aku tidak berkeberatan, Paman. Kami berdua memang mengembara yang tidak mempunyai tujuan tertentu. Sehingga karena itu, kami sama sekali tidak terikat oleh waktu. Tetapi jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung datang ke tempat ini, maka suasananya akan dapat berubah." "Tetapi bukankah keduanya belum mengenal kalian?" "Memang belum, Paman. Tetapi jika mereka mulai memperhatikan kami, maka kemungkinan buruk dapat terjadi." Ki Pananggungan menarik nafas panjang, katanya, "Tetapi bukankah keduanya belum pasti akan datang kemari? Seandainya mereka datang kemari, maka demikian mereka datang, kalian berdua dapat meninggalkan tempat ini sebelum terjadi benturan-benturan yang tidak kita kehendaki." Wijang memandang Paksi sejenak, katanya, "Terserah kepada Paksi." Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika kita tinggal di sini barang 2-3 hari?" Wijang tersenyum, katanya, "Baiklah, aku tidak berkeberatan. Tetapi aku harap kau selalu ingat bahwa banyak orang yang kemudian memburu Pangeran Benowo. Agaknya sikap Haryo Wisoko itu menimbulkan gejolak baru bagi para pemimpin perguruan yang terlalu bernafsu untuk memiliki masa depan yang terbaik itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, "Maksudmu, tentu Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu juga sudah mendengar bahwa Haryo Wisoko sedang memburu Pangeran Benowo?" "Ya," jawab Wijang. "Baiklah, aku tidak akan pernah melupakannya. Mudah-mudahan penyamaran pangeran tidak akan dapat dikenal orang. Beberapa orang yang mengenal aku dengan baik berada di pihak Paman Haryo Wisoko." Ki Pananggungan mengangguk-angguk kecil. Sekilas Wijang telah menceritakan sikap Haryo Wisoko yang sedang memburu Pangeran Benowo itu. Paman Haryo Wisoko tidak sendiri. Ia agaknya telah menguasai sekelompok prajurit pilihan serta prajurit sandi.
Siapakah yang telah membantu Haryo Wisoko itu, Pangeran? Wijang memang menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia pun berdesis. Yang aku ketahui langsung adalah Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan. Ki Pananggungan terkejut mendengar nama itu. Di luar sadarnya ia pun bertanya, apakah Pangeran tidak keliru? Tidak, Paman. Aku dan Paksi melihat langsung, tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Bahkan Paksi pernah dibelikan dawet cendol di pasar. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengenal Ki Rangga Suroniti. Sebenarnya lah, Pangeran, aku pernah menjadi seorang prajurit di Pajang. Tetapi justru setelah Raden Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loreng Pasar itu bersama ayahandanya, Ki Gede Pemanahan, serta Ki Panjawi, menewaskan Haryo Penangsang, aku mengundurkan diri. Meskipun demikian, aku masih sering pergi ke istana. Aku masih akrab dengan beberapa orang prajurit, termasuk Ki Rangga Suroniti. Meskipun aku sudah bukan prajurit, tetapi aku masih sering membantu tugas-tugas sandi. Baru pada saat-saat terakhir ini, aku benar-benar ingin beristirahat dan berada di lingkungan keluargaku. Ki Pananggungan berhenti sejenak, namun kemudian ia pun melanjutkannya. Menurut pendapatku, Ki Rangga Suroniti adalah seorang prajurit yang baik. Ia sudah menunjukkan pengabdian yang besar bagi Pajang. Sikap seseorang dapat saja berubah, Paman. Tetapi semula aku juga tidak percaya bahwa Ki Rangga Suroniti bekerja bersama dengan Paman Haryo Wisoko memburu Pangeran Benowo. Kenapa Pangeran tidak kembali saja ke istana? Bukankah pengembaraan Pangeran dapat dilanjutkan pada kesempatan lain setelah Pangeran membuat penyelesaian dengan Haryo Wisoko? Aku tidak tahu apakah jika hal itu aku sampaikan kepada ayahanda dan para pemimpin di Pajang, mereka dapat mempercayainya. Sementara itu aku tahu benar bahwa Paman Haryo Wisoko adalah seorang yang sangat licik. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Katanya, apakah Ki Rangga Suroniti tidak dapat mengenali Pangeran? Aku selalu menghindar, Paman. Ki Rangga Suroniti belum pernah melihat aku berkeliaran di sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Satu keterangan yang sangat menarik, bahwa Ki Rangga Suroniti terlibat dalam usaha Haryo Wisoko. Aku sendiri belum mengenal Haryo Wisoko dengan baik, tetapi aku mengerti bahwa Haryo Wisoko memang seorang yang keras hati. Jika pada tempatnya, keras hati dapat berarti sikap yang baik. Tetapi jika mengeterapkannya keliru, akibatnya seperti tingkah laku Haryo Wisoko itu. Wijang mengangguk-angguk, sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, baiklah Angger, sekarang biarlah aku tidak mengganggu Angger berdua. Wijang tertawa, tetapi perutnya sudah mulai terasa kenyang. Justru karena ia makan sambil berbincang, maka rasa-rasanya Wijang dan Paksi Pamekasan tidak sempat lagi memperhatikan seberapa banyak nasi yang sudah masuk ke dalam perut mereka. Ketika mereka sudah selesai makan, maka Kemuning pun segera membenahi mangkuk-mangkuknya dan kemudian membawanya ke dapur untuk dicuci. Sementara itu minuman yang hangat pun telah dihidangkan lagi. Seperti yang dikatakan Paksi Pamekasan, maka mereka berdua akan berada di rumah itu untuk 2-3 hari. Kecuali jika Ki Repek Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung datang ke rumah itu untuk menemui Kemuning. Setelah makan dan beristirahat sambil berbincang tentang keadaan Padukuhan Kembang Arum beberapa saat, maka Ki Pananggungan pun telah mempersilahkan kedua orang tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan bagi mereka di gandok sebelah kanan.
Kemuning telah membersihkan gandok itu, berkata Ki Pananggungan. Ketika keduanya sudah berada di gandok, maka Wijang pun berdesis. "Kau tentu kerasan tinggal di sini." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. "Gadis itu memang cantik. Aku tidak berada di sini karena gadis itu." Wijang tertawa, katanya, "Hehehe, jadi karena apa kau betah tinggal di sini? Kalau tidak karena gadis itu?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, namun kemudian ia menjawab, "Ki Pananggungan adalah seorang yang sangat menarik. Ia banyak memberikan petunjuk kepadaku." Wijang tertawa berkepanjangan. "Kau tidak percaya?" "Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak percaya?" Paksi pun terdiam. Wijang pun kemudian berbaring di pembaringan sambil berkata, "Tiba-tiba aku jadi mengantuk." "Kau makan terlalu banyak," sahut Paksi Pamekasan sambil melangkah keluar bilik di gandok itu. "Hei, kau mau pergi kemana?" bertanya Wijang. "Aku ingin duduk di serambi. Jika kau ingin tidur, tidurlah." Tetapi Wijang justru bangkit dan mengikuti Paksi Pamekasan melangkah keluar bilik yang udaranya terasa agak panas itu. Keduanya pun kemudian duduk di sebuah lincak panjang di serambi gandok. Angin sore berhembus menggoyang pepohonan. Daun-daunnya yang kuning terlepas dari tangkainya yang melayang jatuh di pelataran. Paksi Pamekasan tiba-tiba saja bangkit ketika ia melihat Kemuning keluar dari pintu seketeng sambil membawa sapu lidi. Sambil melangkah mendekat, maka Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Biarlah aku saja yang menyapunya." Kemuning termangu-mangu, tetapi Paksi Pamekasan telah mengambil sapu lidi itu dari tangan Kemuning. "Biarlah aku saja yang menyapunya, Kang," berkata Kemuning. Tetapi Paksi Pamekasan pun menjawab, "Kau dapat membantu Nyi Pananggungan di dapur." "Apakah kau terbiasa menyapu halaman dengan sapu lidi?" bertanya Kemuning. "Ya, aku sudah terbiasa melakukannya." Kemuning menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia pun berdesis, "Baiklah, tetapi jika kau merasa letih, tinggalkan saja, nanti aku akan menyelesaikannya." "Aku sudah terbiasa menyapu halaman yang lebih luas dari halaman ini," jawab Paksi Pamekasan. Kemuning memandang Paksi Pamekasan sekilas, namun kemudian ia pun segera menunduk sambil berkata, "Baiklah, aku akan membantu Bibi di dapur." Sepeninggal Kemuning, maka Wijang pun datang mendekatinya. Katanya, "Biarlah aku saja yang menyapunya. Kau dapat membantu Kemuning di dapur." Tetapi jawaban Paksi Pamekasan tidak diduga oleh Wijang. Katanya, "Marilah, silahkan. Nanti biarlah aku yang mengaku telah menyapu halaman ini." "Tidak mau," berkata Wijang kemudian. "Jika kau yang menyapu, biarlah aku yang mendapat pujian. Seharusnya kau memang belajar menyapu. Halaman dalam istana Pajang setiap pagi dan sore harus disapu pula. Dengan satu lambaian tangan, halaman itu sudah akan bersih," berkata Wijang. "Tentu karena dengan lambaian tanganmu, 4-5 orang abdi istana akan berlari-larian mendatangimu. Jika kau perintahkan mereka semua menyapu halaman, maka pekerjaan itu akan segera selesai." Wijang tertawa, katanya, "Kau memang seorang yang pandai menyusun dongeng-dongeng ajaib. Tetapi katakan, apa yang dapat aku kerjakan sekarang?" "Jika kau ingin membantu aku, ambillah air, sirami halaman ini agar debunya tidak berterbangan jika aku nanti menyapunya." "Agaknya, biasanya juga tidak disiram. Biar saja debunya berhamburan."
Bukankah kau yang bertanya, apa yang dapat kau lakukan sekarang? Wijang menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun pergi ke halaman samping. Diambilnya sebuah kelenting, kemudian ditariknya Senggot Timba. Dengan kelenting Wijang membawa air ke halaman. Namun demikian ia menjinjing kelenting itu, kemudian berlari-lari mendekati Paksi Pamekasan. Maka Paksi Pamekasan pun berkata, "Jangan dijinjing begitu, kelenting itu akan patah lehernya." "Jadi bagaimana?" bertanya Wijang. "Memang, biasanya perempuan yang mengambil air dengan kelenting. Kelenting itu diletakkan di lambung. Ketika kemudian Kemuning memberi contoh cara membawa kelenting, maka Wijang menjadi canggung. Yang kemudian dilakukan adalah mengangkat kelenting itu dan ditaruhnya di atas kepalanya. Kemuning tertawa, tetapi dengan cara itu, kelenting itu memang tidak akan pecah. Beberapa kali Wijang hilir mudik ke sumur untuk mengambil air. Disiraminya halaman depan rumah Ki Pananggungan itu, sehingga ketika Paksi Pamekasan menyapunya, tidak sebutir debu pun yang terbang di udara. Ki Pananggungan yang melihat Pangeran Benowo membawa kelenting di kepalanya itu pun tergopoh-gopoh mendekatinya sambil berdesis, "Jangan lakukan itu, Pangeran. Shh, nanti kemenangan paman itu mendengarnya. Ia berada di belakang, tetapi aku mohon." Wijang tertawa, katanya, "Tidak apa-apa, aku senang melakukannya, Paman." Ki Pananggungan tidak dapat mencegahnya, apalagi ketika kemudian Kemuning pun telah berdiri di halaman itu pula. Dalam pada itu, seorang anak muda yang memasuki regol halaman rumah Ki Pananggungan terkejut ketika ia melihat Paksi Pamekasan dan Wijang berada di halaman itu. Seorang menyiram halaman dan yang lain menyapu. Ki Pananggungan yang melihat anak muda itu pun menyapanya, "Gangsar, marilah, masuklah." Gangsar termangu-mangu sejenak, dipandanginya Paksi Pamekasan dan Wijang berganti-ganti. "Marilah," berkata Ki Pananggungan. "Aku perkenalkan kau dengan kedua orang kemenakanku. Yang menyapu itu namanya Paksi, sedang yang menyirami itu namanya Wijang." Anak muda yang disebut Gangsar itu pun mengangguk-angguk hormat. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Aku ingin minta kesediaan Kemuning untuk membantu ibuku, Paman." "Membantu apa?" bertanya Ki Pananggungan. "Menjelang senja, ibuku akan mengadakan upacara wiwit. Ibu akan minta Kemuning bersedia menggendong padi pengantinnya." "Oh, kenapa harus Kemuning?" bertanya Ki Pananggungan. Gangsar menjadi bingung, tetapi kemudian ia pun berkata, "Aku tidak tahu, tetapi pilihan ibu memang jatuh pada Kemuning." Ki Pananggungan tersenyum. Ia tahu bahwa tentu Gangsar yang telah mengusulkan agar Kemuning sajalah yang akan menggendong padi pengantin dalam upacara wiwit itu. Meskipun upacara wiwit biasanya hanya diselenggarakan secara sederhana dan kecil-kecilan, tetapi pilihan itu akan sangat berarti bagi Gangsar sendiri. Karena Kemuning ada juga di halaman, maka Ki Pananggungan pun kemudian bertanya kepada Kemuning, "Kau dengar sendiri permintaan Gangsar atas nama ibunya, Kemuning?" "Tetapi aku belum mandi, Paman." "Kau dapat mandi dahulu, Kemuning," sahut Gangsar. "Senja sudah hampir turun. Jika aku mandi dahulu nanti terlambat." Gangsar memang menjadi ragu-ragu, namun Ki Pananggunganlah yang menengahi. "Kalau begitu, kau tidak usah mandi dahulu. Sebaiknya kau pergi saja ke upacara itu."
Dengan pakaian seperti ini, kau dapat berganti pakaian dan berbenah diri sebentar. Jangan membuat orang lain kecewa jika kau dapat membantunya. Kemuning pun segera berlari ke dalam. Dengan cepat ia berganti pakaian dan membenahi rambutnya. Kemudian dengan tergesa-gesa, ia pun minta diri kepada bibinya dan pemomongnya. Tetapi di halaman Kemuning itu pun bertanya kepada Gangsar, "Apakah kedua orang saudaraku boleh ikut serta?" Gangsar termangu-mangu, namun akhirnya ia mengangguk. "Boleh saja. Tetapi upacara wiwit biasanya diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja." "Kedua saudaraku masih juga remaja," berkata Kemuning sambil tersenyum. Wijang dan Paksi Pamekasan pun tertawa, tetapi Gangsar justru mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, biarlah mereka ikut ke sawah." Wijang dan Paksi Pamekasan berlari-larian mencuci kaki dan tangannya di Pakiwan. Namun ketika mereka berlari-lari menyusul Kemuning, Paksi Pamekasan akan singgah sebentar di biliknya. "Kau mau apa?" bertanya Wijang. "Tongkatku." "Kau akan ikut upacara wiwit atau mau menemui Nyi Melaya Werdi dan Nyi Mekar Permati?" "Bukan itu, tetapi kalau tongkat itu dikira barang yang tidak berarti, bukankah tongkat itu ada di dalam bilik?" "Iya." "Sudahlah, kalau hilang, aku carikan gantinya. Pohon jambu kelutuk di belakang rumah itu mempunyai beberapa cabang yang mirip dengan tongkatmu." Paksi Pamekasan tidak jadi singgah di dalam biliknya, namun keduanya pun segera menyusul Kemuning. Di luar regol, Gangsar pun bertanya kepada Kemuning, "Kenapa kedua saudaramu itu kau ajak? Bukankah mereka sudah dewasa, sehingga tidak pantas untuk ikut upacara wiwit di sawah?" "Upacara wiwit itu sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak dan remaja, tetapi karena biasanya anak-anak muda dan gadis-gadis yang sudah dewasa segan pergi ke sawah hanya untuk mendapatkan sepincuk nasi kudangan dengan telur yang hanya 1/8 itu, maka yang datang biasanya memang hanya anak-anak," jawab Kemuning. Namun katanya kemudian, "Kedua saudaraku itu tentu hanya ingin melihat saja." Gangsar tidak menjawab. Sebenarnya lah, Gangsar tidak mempunyai keberatan apa-apa tentang sepincuk nasi kudangan jika hanya ditambah 2 orang peserta, bahkan 10 sekalipun, karena ibunya membuat cukup banyak. Tetapi justru karena keduanya adalah anak-anak muda, tetapi Gangsar tidak dapat mencegahnya. Beberapa saat kemudian, maka sebuah iring-iringan keluarga Gangsar telah menuju ke sawah. Matahari sudah terlalu rendah, karena itu maka mereka menjadi agak tergesa-gesa. Sekelompok anak-anak dan remaja telah mengikuti pula. Sementara itu, seperti yang dikatakan oleh Gangsar, bahwa tidak ada anak-anak muda dan gadis-gadis dewasa yang ikut, kecuali mereka yang akan terlibat dalam upacara. Kemuning ikut berjalan di antara keluarga Gangsar. Kemuning membawa selendang yang nantinya akan dipergunakan untuk menggendong padi pengantin setelah dipetik, sebelum nasi kudangan dibagikan. Agak jauh di belakang iring-iringan itu, Wijang dan Paksi Pamekasan melangkah mengikutinya. Ternyata upacara wiwit itu cukup meriah. Ibu Gangsar telah memetik sepasang padi yang kemudian diikat menjadi satu. Kemuninglah yang kemudian menggendong padi pengantin itu. Setelah dibacakan doa, maka nasi kudangan yang dibawa dari rumah Gangsar itu pun segera dibagikan. Namun yang tidak mereka sadari,
bahwa seseorang yang melihat Kemuning ikut dalam iring-iringan keluarga Gangsar itu telah dengan tergesa-gesa memberitahukan kepada kawan-kawannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.